alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita akan lanjutkan kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin, babul muraqabah, bab masalah tentang pengawasan. Kemarin sudah dibacakan beberapa ayat-ayat Al-Quran menerangkan tentang muraqabah, dan saya sudah terangkan muraqabah itu adalah merasa senantiasa dibarengi oleh Allah, diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah dalam semua keadaan kita, dan itu adalah maqam yang sangat tinggi, derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kemarin sudah baca ayat-ayat yang menerangkan tentang bahwasanya Allah Maha Tahu, Maha Melihat apapun yang kita lakukan, yang kita katakan, bahkan yang ada di dalam hati, bisikan hati yang tersimpan di dalam hati pun Allah Maha Tahu. Dan kita akan lanjutkan, sebetulnya masih banyak ayat-ayat yang tidak dicantumkan di sini, tapi ini kita akan baca hadis-hadis yang terkait dengan muraqabah. Hadis yang pertama, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ittala alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifu minna hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Umar meriwayatkan hadis. Sayyidina Umar bercerita apa yang dialami oleh beliau. Kata beliau, pada saat kami para sahabat duduk bersama Rasulullah SAW di majelisnya Rasulullah duduk dengan para sahabat. Tahu-tahu datang seseorang, muncul seseorang, kemudian masuk ke ruangannya, ke majelisnya Nabi, yang mana orang tersebut sadidu bayadi thiyab, bajunya sangat putih cemerlang, sawadi syahri, hitam, sadidu sawadi syahri, rambutnya sangat hitam, yaitu hitam pekat. La yura alaihi atharus safar, tidak nampak bekas perjalanan. Maksudnya neka orang tidak dikenal, orang jauh mestinya. Kalau orang jauh itu melewati padang pasir. Kalau melewati padang pasir itu lebih tak kira kote bersih. Rambut tak kira hitam mengkilap, debu padang pasir penuh di muka, di rambut, di bagian. Tapi kata Sayyidina Umar, ini orang bajunya bersih, rambutnya bersih, tidak kelihatan, tidak nampak bekas perjalanannya. Maksudnya harusnya orang ini perjalanan jauh, lambang, tak ada Honda, tak ada mobil, pun mobil makin jauh, toro tetap bersih. Pakai ontak atau pakai kuda di padang pasir, kan maksudnya kotor sekali, tapi tidak nampak, tidak ada sifat perjalanan jauh di orang tersebut, dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Sahabat ada saya kenal, saya orang saya datang mereka ada saya kenal, sampai yang datang tersebut duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian menyandarkan atau menyentuhkan kedua lututnya pada kedua lutut Nabi. Mereka sesuatu yang tidak wajar, ya. Seorang datang di majelisnya seorang ulama, seorang kiai, seorang ustaz, apalagi ini seorang nabi datang, langsung maju, tokot di tokot, hadap-hadapan. Benelek kiu jauh dari kamu orang
maju ya ada Nabi. Sahabat bingung, sampai mereka. Ada saya kenal, tapi kok gak kotor, bajunya bersih, rambutnya pekat, tapi memang langsung nempel ke Nabi. Wawadoa ampai ala wajah. Kemudian tak cukup di situ saja. Kata Sayyidina Umar, orang yang baru datang ini meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi. Jadi maju, nempel lutut dengan lutut, paha tangannya sampai ke pahanya Nabi. Ini bukan tak layak, tak pantas gitu ya. Tapi sahabat mereka kira tak bakal apa, karena Nabi diam. Waqala ya Muhammad. Terus sedentar mereka ngomong, ya Muhammad, Muhammad, akhbirni anil Islam. Ceritakan kepada saya, beritahu Islam itu kayak apa. Cinta akhirnya, antara asalnya sampai langsung masuk ke Nabi, tok otaknya kenempel, tahanan kayak sabar di bawah Nabi. Muhammad, apa Islam? Boleh saya kau. Apa Islam itu? Faqala Rasulullah SAW. Rasulullah menjawab, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu pertama, kamu harus bersaksi, menyatakan, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusannya Allah. Pertama. Wa tuqimas shalah, kemudian kamu lakukan sholat. Kalau kamu Islam, mau masuk Islam, pertama syahadat, kedua sholat harus dilakukan. Waktu zakat, waktu dia zakat, kamu tunaikan zakat, harus zakat, keluarkan zakat. Waktu suma Ramadan, kamu puasa bulan Ramadan, yaitu harus puasa bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu lakukan manasik haji jika mampu menuju ke sana. Ini 5 jawabannya Nabi tentang Islam. Pertama, menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Kedua, sholat. Ketiga, zakat. Keempat, puasa Ramadan. Kelima, haji bagi yang mampu untuk datang ke Mekah. 5 ini disebut rukun Islam. Karena Nabi waktu ditanya apa itu Islam, jawabnya lema. Berarti mungkin orang situ kenapa boleh orang dua bernama Islam. Mun lema laksanaki Muslim mereka. Sahadat ampun lebar. Kejeng lema betul. Mereka okorna karena kata Nabi farqu bainana wa bainahum as-shalah. Perbedaan kita Muslim dan mereka orang kafir adalah kejeng. Kalau sholat berarti dia Muslim, dan sholat berarti dia kafir. Sholat apa ini? Sholat 5 fardu, dan bagi orang laki sholat Jumat. Itu ada tambahannya kalau hari Jumat zuhur jadi Jumat. Jadi sholat 5 fardu. Enggak ada alasan. Sakit harus sholat, perjalanan harus sholat, kerja sibuk, tukang bangunan, kuli, tukang kembang atau tukang apa saja harus sholat. Mau direktur, mau pejabat, mau atasan, mau bawahan, mau karyawan, harus sholat tepat waktu. Keluar dari waktu dosa. Tetap harus sholat. Asar kita wajib duhur dosa. Tetap wajib duhur wajib. Sholat duhur dulu, baru sholat asar. Mon bola asar, tak usah wajib duhur. Oh, salah double salah. Itu sana double. Tetap. Oke, nggak nang maghrib. Dia sholat asar di maghrib, sholat duhur di maghrib, tidak apa-apa. Kemudian keluarkan zakat. Bagi yang wajib zakat, pengusaha,
pedagang, ya, petani, peternak, tapi ada batasannya. Maksudnya ada minimalnya, yaitu harus 12 bulan, harus sekian, benih pokok acuan kacang, kotu zakat, acuan bakso, kotu zakat, kita bener-bener ya. Tapi ya di pertanian juga begitu, di peternakan juga begitu. Mungkin ngobu ajam sepolo, kita tak wajib zakat. Embeng yang telur, tak wajib zakat, bener-bener. Kemudian puasa Ramadan. Puasa Ramadan nekat semakin ke bulan Ramadan. Mau ngaku Islam ya harus puasa Ramadan, gak bisa alasan. Engkau atau berat, oh ya tak bisa. Oh engkau nambah berat, tak bisa, tetap harus puasa. Oh engkau bawahan, saya ini cuma bawahan, soro baru ke temor, tetap harus puasa. Kemudian haji bagi yang mampu melakukan perjalanan ke sana, bagi yang jauh, mun orang Mekah tapi mampu, karena tak pakai ongkos. Mau cek 2 bulan dari Mekah, kita pakai mobil, nampak taksi, nampak bus. Ya Saudi banyak pada bus juga, pada taksi sedan, pada taksi segala macam taksi, lah macam-macam ada di mana saja ada. Ya itu. Saya luar negeri, ya terserah. Negeri yang dekat kayak Yaman, kayak apa, dia mobilan. Suami istri sama anak kecil-kecilnya haji, umroh, dia naik mobil. Walaupun beda negara. Mau Indonesia naik mobil bisa, tapi mobilnya kita naik apa? Kula beberapa bulan yang lalu hadir di majelis di Jombok, mau cuma kira kepada majelis, ternyata hadir seseorang yang viral di YouTube umroh haji naik sepeda panjang. Sepeda panjang ibadah, hadir ke majelis kula. Saya cerita bangun masjid. Kalau gitu silakan. Oh, saya bilang saya ingin jual mobil saya untuk bangun masjid. Kalau gitu sepeda saya ini tidak apa-apa jual untuk bangun masjid. Ini naik sepeda, naik sepeda, modal obeng 1 juta. Kula tanya kompos kenapa kali? Ini berkompak telepon. Kompos kenapa kali? Alhamdulillah tak pernah kompos. Jadi sampai ke Mekah tak kompos. Subhanallah. Padahal udah cakap di lokal ke gue berjauh kompos. Dan kita mobil pangeran itu selamat ke Mekah tak kompos sebarang. Tak kompos. Nah, mereka coba naik sepeda bisa ternyata. Orang ini kalau saya ternyata tua dari gula. Penampilan lagi model. Gula tak kerja ternyata bilang umur berapa? 50 lebih tua dari saya. Kok kayaknya lebih muda. Mungkin karena aku baru ke Timur sepeda. Waktu itu dia mau hadir hall Malang Darul Hadis. Sepeda. Itu yang mampir ke Jombok. Jadi dia hadir hall kemana-mana itu dari sini hadir hall ke Martapura. Dari Sorbaja nompak sepeda nompak apa? Waktu ke Mekah itu pulangnya saya tanya, boleh sampai di nompak boleh? Oh enggak, naik pesawat. Dari mana uangnya? Alhamdulillah di jalan-jalan itu banyak orang ngasih makan. Kadang-kadang tendung gebong-gebong, tendung masjid. Cuma di Thailand tendung masjid dia tengah bintang beda. Dari mana Indonesia? Wah yuk ke rumah saya, tidur di rumah saya, makan di rumah saya, kayak beli PC. Cukup aja dan mereka mang katanya berbeza juta, mau mulai aku udah lumayan senapa 10 juta dari apa 1 juta oleh jadi beli orang. Makanya gue terus, kita mampu motor sepedaan ke kantor Jakarta, udah tak mampu, nggak boleh ke Mekah. Nah ini, yang mampu harus haji. Kalau jauh naik pesawat, naik kapal laut, harus haji. Harus haji itu mohon mampu. Ya, kalau Indonesia, kalau sekarang mahal, lakar sengaja pelarang banyak berdena di biaya. Insya Allah, mon presiden tepat, mon presiden tepat dan saran, mon presiden tepat, insya Allah separuh harga orang bisa haji. Ini hanya belasan juta bisa haji, insya Allah. Orang mon tak di PC tapi yang di Sabah itu
wajib dijual sabana. Andi mobil seharga 100 juta wajib dijual mobil. Karena ada istilahnya perintah ulama, napa boleh nabi, napa boleh pangeran, ayat Al-Quran hadis, harus kaya, harus punya mobil, harus punya sawah, itu sobu. Tapi kalau haji wajib. Maka kata ulama 4 madhab, baik madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, semua 4 madhab mengatakan kalau punya aset yang seharga dengan biaya haji harus dijual. Jangan takut miskin karena Allah sudah berjanji akan diganti. Siapa yang umroh dan haji, rezekinya, uangnya, biayanya akan diganti. Boleh kata harus soki. Mulai haji miskin tak nampak. Sepenting sudah haji. Daripada soki tak haji, berarti Islam belum lengkap, maka pagi tak bisa masuk ke golongannya umat Islam. Kita lanjutkan hadis. Pertanyaan orang kedua, sedentar kenabian tanya umat Islam, nekebih Nabi dijawab lengkap 5 rukun Islam. Qala, saya tanya ngocak. Begitu jawab bin Nabi, sodakta. Jadi depan masemak tokon bitokon nekat semak coba pas nanya sahabat bawa ke Nabi katanya Islam itu apa? Begitu jawab Nabi ngocap sodakta artinya nekat bener. Rekan Pak Guru muji more katanya jawab ngocap bener bang. Loh kata Sayyidina Umar fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiqu. Semakin heran kami para sahabat, semakin heran. Ini dari tengah tanya tapi begitu diberitahu kok bilang benar engkau. Siapa ini? Ini Sayyidina Umar saja tak nyaman. Pertama sahabat mereka tak nyaman karena yang kurang ajar mereka langsung nempel. Karena sahabat ekor itu sudah kurang ajar. Nah kok boleh begitu anaknya jawab mengatakan oh bener. Ada bener lo tahu kayak tes. Qala fa akhbirni anil iman. Kemudian katanya boleh beritahu tentang iman. Qala antum billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman, saya tanya lagi iman. Beritahu tentang iman. Kata Nabi, iman itu kamu percaya mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada para malaikatnya Allah. Iman dengan kitab-kitab suci yang Allah diturunkan kepada para nabi. Iman kepada rasul-rasulnya Allah yang diutus untuk memberitahu tentang syariat ini. Wal yaumil akhir, iman kepada hari akhirat. Hari akhirat mulai dari mati, pertanyaan mungkar nakir, ya, ada siksa, ada nikmat di kuburan, kemudian dibangkitkan dipone, kemudian diadili, ada siratul mustaqim, ada mizan, ada telaga. Ini ada neraka, ada surga. Ini semua harus diimani. Itu rentetan tahapan hari akhirat yang dimulai dari alam barzakh. Kemudian yang keenam, tu'minu bil qadari khairi wa syarri, kamu percaya beriman dengan ketetapannya Allah, takdirnya Allah, apapun yang terjadi, baik itu sesuatu kebaikan maupun keburukan, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus iman kepada takdir. 6 rukun iman. Percaya kepada Allah, iman kepada Allah. Allah itu satu. Allah itu ada, Allah itu ada wujudnya, Allah itu qidam, Allah itu sudah ada dari dahulu dan tidak ada awalnya, Allah itu maha tahu, Allah itu maha mampu, Allah itu maha berterus, sifat-sifat dupolo yang sudah kita ketahui itu wajib kita yakini. Allah satu, Allah ada dan Allah satu itu wajib. Kalau kita tidak yakin berbeda pangeran, hajat ada pangeran, berbeda tipikal dia itu kafir, dia tidak mukmin dia. Atau dia mengatakan pangeran beda, tapi tak ada situ, beda telur, beda bapak, bu anak, mana udah ada itu bukan mukmin, itu kafir, ya. Dan seterusnya. Kemudian iman kepada malaikat. Malaikat itu makhluk Allah yang diciptakan dari nur.
itu selalu taat atas perintah Allah, selalu menjalankan yang diperintahkan Allah, tidak pernah maksiat, tidak pernah melanggar, tidak punya nafsu, tidak punya rasa bosan, tak teduh, tak laki, tak bine malaikat itu, tak makan, tak minum, makan minumnya malaikat zikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, begitu dengan malaikat. Kemudian kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi ada 104 yang wajib kita ketahui: 4 Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran untuk Nabi Daud, untuk Nabi Musa, untuk Nabi Isa, untuk Nabi Muhammad SAW. Yang 100 untuk Nabi Adam, untuk Nabi-Nabi, termasuk Nabi Ibrahim dapat kitab suci 10 suku, ya 10. Kalau Nabi Muhammad cukup 1 Al-Quran, tapi sudah mencakup semua ilmu awal, ilmu akhir, semua di kitab-kitab suci, rangkumannya, intisarinya sudah ada dalam Al-Quran. Al-Quran lebih sempurna daripada semua kitab suci yang ada. Kemudian hari akhirat sebagai ampun boleh terakhir, takdir begitu juga. Nah, ini Nabi menjawab. Kalau yang bertanya tadi mengatakan sedekah, engkau benar. Oh boleh. Atanya nomor 2 iman, begitu dijawab oleh Nabi, dijawab sedekah, engkau benar. Kalau fa'akhbirni 'anil ihsan, kemudian tanya pertanyaan yang ketiga. Muhammad, beritahu apa ihsan itu? Baik itu apa? Kebaikan itu apa? Berbuat baik itu apa? Nih, koreki mau masuk Islam, baca syahadat, sholat, nikah, nyaman masuk Islam disebut muslim. Mun muslimnya diperbagus, disempurnakan dengan keimanan kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasulullah, kepada Rasul, pada hari akhirat, pada takdir, itu disebut orang mukmin, naik tingkat. Orang mukmin itu banyak kelebihannya, banyak manfaatnya, banyak istimewanya. Salah satunya Nabi Muhammad itu pernah khutbah di Sya'ban Jumat terakhir sebelum Ramadan yang tidak panjang. Salah satunya di situ bahwa di bulan Ramadan orang-orang mukmin akan diberikan rezeki yang gampang, yang banyak. Nah, ini kelebihannya orang mukmin. Sebetulnya Ramadan tak usah alangkong. Alangkong biasa-biasa bon, jok sampai ta'awasa. Jok sampai pekerjaan itu pelanggaran. Saya ketua pasar, acuan bakso, acuan nasi, acuan kopi yang siang ini kan menantang. Orang kafirnya mana mereka benar Islam. Mau orang Islam dia boleh acuan menyiapkan untuk orang pasar. Abang bibi bertakok. Paling mau terpaksa remeh-remeh tengah saboy gede umpamanya. Mereka kan terlalu dahsyat pelanggarannya, maksiatnya, sampai menyiapkan orang ayo jaga pasar, dina pada kopi, pada soto, pada pecel, pada gorengan. Menekan tos aku insyaallah, kantor. Menekan aja ibu ini dah warna cek nekat dah. Ya Allah. Cek ada orang jualan es gula lalu nyoy berdakwah apa boleh mengkasan kan? Tapi pada jual es makin apa kan? Saya jual apa bunga? Astagfirullahaladzim. Secara tauhid Islam orang, tapi kafir orang dan munafik orang itu. Kenapa? Dia menyiapkan orang kawasan. Orang siapa pasar itu melanggar kawasan gara-gara mereka jual air lambung enok, nakan mereka. Penyebabnya dosa orang. Senapa orang saja dari, senapa orang saya enok, senapa orang saya kawasan, aku dibilang dari. Boleh orang sampai enok nakan. Orang lebat akan lebat dosa. Sampai tak puasa, tidak puasa, bukan Ramadan, roner-roner boleh. Hal dosa, roner-roner enoman udah boleh. Napa boleh apa asa? Saya roner-roner. Semakin itu mukmin, mukmin itu di atasnya lagi orang yang bertakwa, insyaallah laku tentang takwa. Di sini Islam, mukmin, ihsan. Ihsan itu di atasnya lagi. Ibadahnya itu ihsan, pergaulan dengan orang ihsan dan seterusnya. Amal-amal ihsan. Maka yang bertanya ini tanya, yang pertanyaan ketiga
akhirni anil ihsan, beritahu saya tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ini yang saya sampaikan kemarin. Kata Nabi, hendaknya kau beribadah, menyembah Allah dan beribadah, beramal seakan-akan Allah melihat engkau. Seakan-akan engkau melihat Allah, seakan-akan engkau melihat Allah. Pakai seakan-akan, karena tak mungkin pada manusia saya bisa melihat Allah selama hidup di dunia. Yang bisa itu masuk surga dulu, tapi surga yang agak atas levelnya. Kalau surga yang paling bawah tidak bisa. Ya dapat kenikmatan, tidak disiksa, dapat kenikmatan, tapi nikmat yang bertemu Nabi tidak bisa. Nabi kelasnya yang atas. Memandang Allah tidak bisa. Jadi kata Rasulullah, seakan-akan engkau melihat Allah. Gimana kalau kamu ibadah, kamu melihat Allah ada di hadapan kamu? Bagaimana kalau kamu sholat, di situ ada Allah, kamu lihat Allah? Kira-kira bengal kau lihat? Kira-kira bengal naengan lain? Padahal Allah oneng adena. Sampai nak sujud, aruku. Padahal enak ke sandal, enak ke Honda saya parkir. Pangeran oneng mandem ke sengkot, tapi mandem mana? Kula sampian, ya dan kiaitan mandem. Mau sampean leto lihat kiai ada, mau sampean atau mesti nanti yang kurang ajar. Mungkin mau kiai yang ke, woi tempelek, dong leto lihat ke nanti kau ada tempelek. Orang tua mungkin dan mereka nasihatin anak-anak leto lihat tempelek. Ya kula ada kebenaran leto lihat. Mon orang guru, orang tua guru, kula nunduk. Tapi hanya nak kula mikir lagi ke sahabat, ke toko, ke pasar, kiai, guru, orang tua. Tak kira onek, tak kula locet saya nak manggut. Padahal kula manggut sampai metong pesek. Mau pangeran onek beri apa dibacakan ayatnya Allah menyatakan, wa ma tukhfi sudur. Allah Maha tahu apapun yang tersimpan di dalam hati. Ihsan itu, kamu kalau beribadah sepertinya kamu itu melihat Allah. Wa illam takun tarahu. Kalau kamu tidak bisa melihatnya, pasti tidak bisa melihatnya. Kalau cuma merasa diawasi Allah bisa. Ya. Fa innahu yaraka, ketahuilah kata Nabi, sesungguhnya Allah melihat kamu. Oleh karena baik sampean mau ngapain bersama siapa, Allah melihat kamu. Maksudnya bagaimana? Ya kalau beribadah yang khusyuk, yang ikhlas. Mau sholat, mau baca Al-Quran kalamnya Allah. Kata ulama, kalau kamu ingin berbincang-bincang dengan Allah, bacalah Al-Quran. Kalau kamu ingin munajat, mi'raj, berduaan bersama Allah, sholatlah. Sholat itu mi'raj. Coba bahasanya di situ kan, iya karena butuh kan ke kamu. Doa-doa bacaannya semuanya kan tahiyat itu kan ucapan salam kepada Allah. Ya masa kita mengucapkan salam kepada Allah tapi pikir rekaman. Tahiyat itu ucapan salam kepada Allah. Kita seperti hadap-hadapan dengan Allah dan bahkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau baca Al-Quran, mau zikir, mau sholawat, mau apa saja amalan sehari-hari itu saya kan pangeran ngawasi, pangeran melihat. Itu ihsan. Ini betul-betul puncak yang namanya baik ya ini. Orang pada posisi baik. Kalau sudah ada merasa dilihat oleh Allah. Makanya muraqabah ini babnya muraqabah, derajat yang sangat tinggi dari Habib Abdullah dan seorang wali kutub, wali besar mengatakan orang bisa muraqabah mereka berarti mereka adalah wali, mereka tinggi derajat lagi. Walaupun kayak adalah anak-anak arong-arong boleh bersabar, tapi ini berarti di sisi Allah orang mulia dan orang kecil. Makanya dari masjid. Pada masjid kan antena mantaman. Kita ada lagi tempel boleh bongeng bong. Fa'illa qala fa'akhbirni Isa. Yang keempat, beritahulah aku tentang kiamat. Kiamat itu kapan? Ini menurut ulama pertanyaan ini adalah empat. Apa Islam? Apa iman? Apa ihsan? Apa
kapan kiamat? Ini kata ulama rukun agama. Mun rukun Islam beda 5, rukun iman beda 6, rukun agama beda 4. Islam, iman, ihsan, kiamat, tanda-tanda kiamat atau kapan hari kiamat. Jadi seorang dari Islam waktu onek tentang Islam, mereka syariat, tentang iman, mereka tauhid, fikih, tauhid, mereka syariat, tauhid atau akidah. Kemudian ihsan, mereka tasawuf. Kemudian tanda-tanda kiamat harus onek. Tapi aneh di Indonesia, bodoh orang yang pidato tentang kiamat ditangkap di polisi karena yang kokna-koken ya, orang kokna-koken bangsa Indonesia tak tempat orang ya, mereka tangkap provokasi teroris orang ya, mereka di Indonesia mereka, dalam macam mereka waktu berdebat tentang tanda-tanda kiamat malah cai kokna-koken, bener kokna-koken mau sampai yang ditangkap kisah lah. Tapi kan nakar memang kudu takut mati dalam keadaan tak sae, takut nang akhirat pagi esek sabi pangeran itu sae, nakar kudu takut. Kemudian Nabi menjawab mal mas'ul anha bi a'lami minasai, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nabi tak jawab pertanyaan keempat. Mereka Sayyidina Umar sahabat saja bingung mereka mau cari dia Nabi. Saya tanya tak lebih tahu daripada saya tanya. Maksudnya saya lebih tahu dari engkau. Engkau tak tahu bila kiamat. Qala fa akhbirni an amaratiha. Ya wis mun tak tahu, coba belain ke seko tanda-tanda kapan akan kiamat itu datang. Karena mau kiamat bilang cuma orang hari Jumat. Tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, tak onek, tak ibadai sengaja, rahasia. Karena mau onek, tapi ada baik kalender orang sekian hari kiamat. Oke, habis tenang, saya ngecok, saya korupsi, ya habis kiamat. Karena tak onek, pada hati-hati ya, kapan kiamat? Cuma Nabi menyampaikan hari Jumat. Di Jumat kita Allah. Jumat waktu tengah malam Jumat dah mulai khusus istighfar tobat takut kiamat itu lebih sayang daripada orang daerah aku tenang lah kayak jumpa dalam jalanan. Ini kebahaya. Kalau begitu ditanya tentang tandanya antalidal amatu rabbataha, salah satu tanda jika akan terjadi kiamat apabila seorang budak wanita melahirkan majikannya. Mon berdebuk melahirkan bosnya. Ini pertama. Apa ini sudah terjadi? Terjadi. Ya. Ibu melahirkan majikannya. Kalau di sini sebetulnya nanti ada ini keterangannya ya, yaitu seorang budak wanita kumpul tidur sama majikannya, hamil punya anak, maka anaknya jadi bosnya. Karena anaknya majikan, ibunya tetap budak. Nah ini kalau keterangan ini, hadis ini diterangkan untuk orang zaman dulu. Zaman sekarang ada budak. Terus bila padahal kiamat kan dekat benih waktu. Ya sekarang ini terbukti banyak ibu-ibu melahirkan anak yang anaknya tak menghormati ibunya. Ibu kayak sorongan benanak, sorongan teranak ngaji, sorongan teranak sekolah, sorongan sapok, sorongan anak detik bos. Karena dia punya profesi, punya pekerjaan, punya gaji, embuk berarti beri dompong, gigirin bentak mon anak labu atau mon anak nangis. Benar punya. Kita bisa menyaksikan ini. Mungkin sampean saya mbah sudah merasakan. Sampean saat menjaga kompoe sampean, anak sampean bentak sampean. Polana nangis anak. Polana sampean lambat menjemput kompoe sampean, anak sampean gigir ke sampean. Mungkin sudah banyak ini kakek-kakek mereka, mbah-mbah yang merasakan itu. Alhamdulillah dari ya.
Dan banyak di rumah bu saya punya bungkus, suruh jaga nekat, suruh mata mereka, suruh asabu, suruh saya bersih. Harus hidup tenang karena anak yang mulai bayi dulu dirawatnya sudah besar dan sudah kaya. Embung harus jadi bos. Tapi tidak, ada yang tidak begitu. Tanda kedua, wa antarul hufata al-uratal ala dari asyah yatatawalu fil bunyan. Kamu akan lihat orang miskin yang dulu kalau jalan tidak pakai sandal, ya, yang bajunya itu compang-camping, yang ekonominya repot, yang hanya pengembala kambing, umat embek, ngaret untuk embek bersampai, tahu-taunya cuci tegian bungkona, cukus bagusan bungkonya. Apa sekarang sudah terjadi? Iya. Sampai coba ke gunung, ke Bantul, ke Gedangan, ke Sumber Mancing, saya masuk ke dalam Allah. Bulan-bulan nanti pengajian kali dilaksanakan. Rukun urip dikating kok bagus rapi tor-tor kabeh. Urip gunung sing muat embek muat sampe sing nyaren embek nyaren sampe. Mereka anak pelaku luar negeri DKW Allah buka-buka. Ini sudah terjadi. Mungkin kalau negara lain belum, kalau Indonesia terjadi. Mereka mungkin sederhana, coba sampai ke laut. Padahal biasanya oleh gunung itu lebih sarah kehidupannya daripada yang di sekitar sini. Istilahnya lau kali, bida kali ini kan biasanya parah di sana itu lau kali. Tapi kalau urusan rumah semakin masjid mewah, ada bungkona kanan kader masjid mewah. Termasuk bangunan masjid bagus masjidnya kan juga masuk hadis tanda kiamat. Di hadis lain itu menghadiskan tentang hadis lain termasuk bagusan masjid, bagusan masjid itu tanda kiamat. Benar bagusan beri dengan sholat berjamaah. Masjid pementereng miliaran. Siapa yang dikira tahu dia dan kan benar khusus aturan dulu tak kalau perjanjian perbuatan yang warna ini karena bagusan. Padahal Nabi pernah berjam bertabir mereka beberapa warna, recoret warna. Sayyidah Aisyah dikasih hadiah oleh orang luar dari Mekah. Nabi copot tabirnya agak buku apa jam. Padahal Nabi paling khusus. Pangeran bin Nabi itu sudah pasti depan itu mengatakan terganggu dengan tabir yang ada coretan garis warna merah, warna kuning. Suruh copot sama Nabi tabir itu. Napa boleh semakin gula sih pakai pote beda kosong, pakai polos nih kata kosong. Lemon kantor kalau anu bagus keadaan ada doang keajuan. Lah ini kepaman pikirannya. Repot sih. Betul tak boleh. Apa yang betul boleh betul melihat. Soal terjadi. Acara terjadi lagi punya bagus saja kalau keberkapan. Repot macam. Cuma tolak kalau bismillah. Kemudian mereka tanya 4 pertanyaan dia jawab keluar dari masjid mereka. Tertegun Sayyidina Umar mereka jadi pegel heran bingung. Neneng Nabi Sayyidina Umar. Siapa mereka? Dan matanya cara tanya kata sepa. Pak mana jawab ngajak saudara. Mereka kan langsung keluar boleh. Yang tanya tok keluar. Tak tuju lagi sang sahabat saya. Setelah habis tu makola. Kemudian Rasulullah ada sahabat datang karena masih merenung apa yang jawaban Nabi yang Nabi sampaikan cerita tentang Islam, iman, ihsan itu masih dicerna oleh para sahabat dan keheran-heranan dengan sosok yang baru datang itu. Akhirnya Rasulullah yang mengatakan, ya Umar, asa terima di saya karena Sayyidina Umar ini yang paling orangnya kan beda. Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar mungkin dan Sayyidina Umar kan kelihatan mungkin. Sayyidina Umar ini kayak keheran-heranan mungkin tak nerima. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Oneng Umar, siapa yang tanya kita? Qultu Allah wa Rasulullah. Saya jawab kata Umar, Allah dan Rasulnya yang tahu. Saya tak tahu. Saya tidak tanya mereka. Tak kenal.
Qala Rasulullah menjawab, fa innahu Jibril. Tadi itu Umar, malaikat Jibril. Lu pantesan mengoroda Pak, bersama atau otak tangan sahabat. Begitu dijawab, sodokta. Bener. Dijawab malaikat Jibril katanya. Kemudian begitu tanya tentang kiamat, Nabi mengatakan, saya tanya lebih tahu daripada saya tanya Nabi. Jadi malaikat Jibril, harusnya malaikat Jibril yang lebih tahu. Jangan tanya ke saya, kok bilang kiamat. Kenapa malaikat Jibril waktu itu nyerompah orang seguantem bersih. Makanya tadi Sayyidina Umar mengatakan ada pelampin potable oh hitam pekat, tidak ada bekas perjalanannya. Orang mesti beda abu padang pasir kotor orang perjalanan enggak betul naik mobil atau tutup rapat ke atas pakai AC. Tapi Sayyidina Umar dari awal sudah heran, Arya minta kotor orangnya bijak bersih. Sahabat metode ada saya kenal sahabat, tak kenal. Makanya Rasulullah arwah Jibril ibu itu saya tanya malaikat Jibril, untuk apa malaikat Jibril nanya? Malaikat Jibril tidak mungkin tidak tahu Islam, iman, ihsan, kiamat, tidak mungkin. Lepas datang untuk tanya, menyamar. Atakum yu'allimukum dinakum. Malaikat Jibril datang sebetulnya mau mengajarkan kalian semua wahai sahabat-sahabat tentang agama kalian. Makanya ini rukun agama berempat. Bi malaikat Jibril ya cerita, jangan ya cerita. Ijin bertanya-tanya nong medok. Meskipun Nabi mati bahan tabiin murid katanya, anak katanya, murid katanya Islam apa? Waduh, lambak kalau sempat katanya ke Nabi Islam apa itu? Iman itu apa? Ihsan itu bagi apa? Kiamat itu bila? Tak tahu mana katanya, tak tahu mana beli. Nabi yang mau menerangkan belum sempat. Maka malaikat Jibril bergetar. Sahabat Nabi ngedol wajahnya. Nabi tak menerang lagi jika tanya. Ketika bangun Nabi wafat, bertanya lagi di umat tahu apa? Aku lagi sampai tahu nih. Tapi karena malaikat Jibril itu datang pura-pura bertanya, makanya kata ulama boleh panjenengan memberi majelis nikah oleh pura-pura bertanya. Sebetulnya sampean sudah oneng. Saya tak oleh itu ngetes ulama, ngetes guru tidak boleh. Akan akan disiram air lima kita. Kedua, bertanya supaya pandangan orang berbalik ke sampean kamu. Supaya orang perhatian sampai kedua menjadi hebat pertanyaannya. Itu tidak boleh. Ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh. Setusan monatanya karena tidak ikhlas. Kayak supaya dikenal orang, supaya oleh alim reflektor. Kiai ini depan. Tapi kalau seperti yang dilakukan malaikat Jibril ini, sopan jawabnya. Jadi mereka Jibril PHP tanya pura-pura jawab akhirnya dapatlah ilmu itu kepada kita semua sehingga kita bisa oneng, tak usah beda pendapat. Mau ditanya ke Islam pada apa, iman pada apa. Kini kan Nabi pertama pernah tanya ke malaikat Jibril berjawab wallahu a'lam bishawab. Sementara satu hadis demikian untuk hari ini, mudah-mudahan kita lanjutkan besok dan mudah-mudahan satu hadis yang boleh disampaikan manfaat untuk kita semua. Mohon berpertanyaan laku baik karena para buka sekali itu daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.